Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai dengan 34. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh rindu bahwa kami ini boleh menjadi orang-orang yang mengerti bagaimana cerita kitab suci semestinya diceritakan. Kami bersyukur Engkau telah menaruh orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus untuk memberikan kepada kami bagaimana semestinya kami membaca kisah besar narasi dalam kitab suci kami. Mohon Tuhan berikan pada kami pengertian dan mohon Tuhan pimpin kami untuk kami bisa membacanya dengan cara demikian sehingga kami semakin menghargai apa yang kami miliki di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu tinggal sekarang. Di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan secepat tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi miliknya dan milik keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing. Mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Namun bangsa yang memperbudak mereka itu akan kuhukum. Demikianlah firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Demikianlah Abraham mempunyai anak, Ishak. Lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Ishak mempunyai anak, Yakub, dan dari Yakub berasal ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta memberinya anugerah dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Kemudian datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan dan menimbulkan penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Namun ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke situ. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Yakub pun pergi ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Ketika saat penggenapan janji yang diberikan Allah kepada Abraham makin mendekat, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai tampil seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu menggunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh menelantarkan bayi mereka di luar, supaya mereka tidak dapat hidup. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Musa pun dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang yang ditindas itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ia menyangka saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Keesokan harinya, ia muncul lagi ketika 2 orang Israel sedang berkelahi, lalu berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Namun orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu kemarin? Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Disitulah ia memperoleh 2 orang anak laki-laki. Sesudah 40 tahun tampillah kepadanya seorang malaikat di padang gurun, Gunung Sinai, dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu,
Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa pun gemetar dan tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Tuhan itu kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Sekarang marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Ya, rekan-rekan sekalian, kita kemarin sudah bersama-sama melihat ya bahwa ketika Roh Kudus bekerja, maka dia bekerja dengan penuh kekuasaan. Dan ketika orang itu dipakai oleh Tuhan dengan leluasa, seringkali orang itu dipakai dengan cara yang berbelok secara tajam, sehingga betul dipakai oleh Tuhan, betul menyaksikan Yesus Kristus tepat seperti yang dijanjikan oleh Kristus, namun seringkali dengan cara yang meleset dari apa yang kita sudah antisipasi sebelumnya. Stefanus adalah seseorang yang kita antisipasi akan bersaksi tentang Yesus Kristus dengan cara yang sangat luar biasa baik. Yaitu apa? Dengan cara dia menjadi diaken, dengan cara dia menjadi penata layan, khususnya menata layankan pelayanan untuk para janda. Dan itu adalah satu buah pelayanan yang memang sangat penting, saudara. Itu ada di dalam jantung Yudaisme juga, yaitu memelihara orang-orang miskin, memelihara orang-orang lemah. Tetapi saudara, apa yang kita antisipasi sebelumnya akan terjadi dalam dirinya Stefanus, Filipus, Nikanor, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan melalui pemilihan para rasul itu sudah untuk menjadi diaken, ternyata sekarang berbelok di dalam kasusnya Stefanus, saudara. Maka Stefanus disertai oleh Tuhan Allah dengan tanda-tanda dan mujizat yang banyak, lalu dia menyaksikan Yesus Kristus bukan hanya di bait suci, tapi juga di sinagog, di antara sinagog orang-orang yang tidak natif, bukan orang-orang yang aslinya berbahasa Aramaik, saudara. Lalu saudara, orang-orang ini merasa terganggu karena di dalam khotbahnya Stefanus tentang Yesus, mereka mencium indikasi, saudara, bahwa kelihatannya Stefanus ini going soft, ya, tergolong lunak kalau sudah urusannya dengan Musa, dengan Taurat, dengan tanah suci. Mungkin dalam pemikiran mereka adalah dasar ini ya orang-orang peranakan. Ini ya orang-orang yang tidak native Yahudi ya, tidak native berbahasa Aram, padahal mereka juga bukan ya. Tapi seperti kayak ini orang-orang kalau sudah dari perantauan ya, ada diaspora ya. Jadinya ya kayak begini loh. Yang namanya Yudaismenya itu jadi tidak kental lagi, tidak kolot lagi gitu ya. Sehingga di dalam pemberitaannya itu bisa dengan enteng memberitakan Yesus Kristus. Kita nggak tahu saudara ya. Pada waktu itu ya, masih di dalam pasal 6 ya, kita belum tahu ya, Stefanus itu khotbah apa sih? Khotbahnya Stefanus itu apa? Isinya itu seperti apa? Kenapa kok bisa sampai irritated buat mereka, saudara? Dan kita mesti sadar, saudara, kadang-kadang ya, di dalam tradisi tertentu yang sangat ketat, khususnya ketika serangan itu kencang, maka kita itu bisa merasa sangat-sangat terganggu untuk hal-hal yang kita anggap berindikasi akan mengarahkan kita kepada gerakan yang salah. Saudara, saya ingat ya suatu kali ya ketika saya itu sedang pelayanan di dalam satu buah gereja. Waktu itu di GRI Bintaro, sudah belasan tahun silam, sudah. Pada waktu itu sudah ada entah siapa ya, guru sekolah minggu atau apa ya, sudah, yang mengatakan kira-kira sudah ngajar sekolah minggu kira-kira seperti ini, sudah. Jadi anak-anak, kita mesti membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab kita ini berisi firman Tuhan. Kurang lebih ngajarnya seperti itu ya. Jadi kira-kira di dalam Alkitab kita, kira-kira guru sekolah minggunya ada ngajarnya dalam Alkitab kita harus membaca ya Alkitab kita, karena di dalam Alkitab kita ini ada berisi firman Tuhan. Nah lalu ada satu orang guru yang lain sudah, entah guru sekolah minggu atau pengajar remaja, saya agak lupa sudah, yang mendatangi saya lalu melaporkan guru sekolah minggu itu berbahaya karena dia mengatakan bahwa Alkitab kita tuh berisi firman Tuhan. Alkitab kita bukan firman Tuhan, tapi Alkitab kita berisi firman Tuhan. Nah, saudara, kita tahu ya bahwa memang pernah ada zaman di mana liberalisme itu merebak. Dan pernah ada dalam zaman di mana konteksnya GRI, saudara, yang urusan liberalisme itu dibicarakan secara terus-menerus, saudara. Nah, saudara, kita tahu ya, saudara, kadang-kadang itu concernnya satu buah gerakan itu bisa di dalam masa-masa tertentu membicarakan apa gitu ya, saudara. Nah, pada waktu itu, saudara, urusan liberalisme banyak sekali dibicarakan, saudara. Kita tahu, saudara, ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu, saudara, kalau membaca di dalam bukunya C.I. Williamson, saudara, pemaparan tentang, saya lupa kalau tidak salah, katekismus atau pengakuan iman Westminster, saudara, dia itu kasih ilustrasi, saudara. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu berisi firman Tuhan. Artinya, pada waktu itu ya, artinya adalah ada yang firman Tuhan, ada yang bukan. Lalu ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu menjadi firman Tuhan. Orang-orang yang ortodoks tuh ya. Artinya apa? Alkitab itu bukan firman Tuhan, tapi ketika Tuhan pakai maka kerigmatik, sudah menjadi firman Tuhan. Teksnya sih ya, teks bisa menjadi teks biasa aja, tapi kalau Tuhan pakai menjadi firman Tuhan. Sementara kita, orang reform, wajib mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi sudah, ketika ada guru sekolah minggu sih yang mengatakan bahwa Alkitab ini berisi firman Tuhan loh ya, dia itu langsung kayak kelabakan sekali, sampai lapor kepada saya, mau menegur guru sekolah minggu itu dan lain sebagainya.
Dan memang pada waktu itu ditegur sih gitu ya. Ya dikasih tahu lah sudah, karena ada konteks itu sudah. Tetapi saya cukup yakin sudah bahwa pada waktu itu, dan pada waktu itu memang sih ya, kalau tanya sama guru sekolah minggunya, apakah kamu merasa bahwa Alkitab kita ini bukan sepenuhnya firman Tuhan? Ya dia enggak sudah. Dia mengatakan, ya firman Tuhan lah. Terus kenapa kau ngomong gini? Ya bingung juga sudah, mesti ngomong apa sudah. Maksudnya guru sekolah minggu ketika mengatakan, Alkitab kita ini berisi firman Tuhan loh ya. Dia tidak sedang deny, dia tidak sedang menyangkali bahwa Alkitab itu sepenuhnya adalah firman Tuhan. Dia tidak sedang menyangkali itu, tapi ya itu adalah pembahasannya dia sudah. Nah jadi kita melihat ya kadang-kadang ya, ketika ada isu yang sensitif ya, ucapan-ucapan tertentu bisa terendus. Ini kayaknya liberal nih ya. Kayaknya omonganmu itu dari nada-nadanya, kayaknya kamu kok agak neortodoks sedikit ya. Dari nada-nadanya kamu ini kayaknya agak alirannya itu kurang ortodoks begitu sudah. Nah Stefanus sudah, kita nggak tahu ya khotbahnya dia itu isinya apa sudah. Tapi dari orang-orang libertin ini, dari orang-orang sinagog libertin ini, dia mengendus-endus, kamu ini menghujat Tuhan loh, kamu ini menghujat Musa loh. Dan kita mendapati ya, sekarang kita mendapatkan isi dari khotbahnya Stefanus tuh. Sebelum ke sana, Stefanus itu ditunjukkan sudah bahwa dia penuh dengan Roh Kudus, dia menjawab dan hikmatnya itu membungkam semua orang sudah. Lalu setelah itu ya wajahnya dia seperti wajah malaikat sudah. Kemungkinan ini wajahnya dia seperti wajah Musa sudah. Nah kita melihat ya ini ironis ya, dia dituduh menghujat Musa padahal dia sendiri adalah yang menyatakan keberadaan Musa sudah. Dan kita melihat ya bagaimana itu isi khotbahnya dia. Dia yang sebetulnya legit ya, membicarakan firman Tuhan secara legit. Itu isi khotbahnya seperti apa saudara. Yang pertama saudara, kita melihat ya khotbahnya Stefanus ini saudara. Kalau kita mau bagi menjadi 6 babak besar, ini tidak terlalu mudah ya untuk membaginya saudara. Khususnya di dalam program bacaan Alkitab kita saudara. Saya tidak mengatakan bahwa pemenggalan kita di dalam ayat 34 ini adalah pemenggalan yang paling rapih saudara. Sebetulnya memang paling oke kalau nggak usah dipenggal sih ya. Cuma nanti bisa agak sedikit terlalu panjang. Nah saudara, kalau kita mau penggal-penggal saudara, kita bisa melihat ya paling tidak itu ada 6 kategori dalam khotbahnya Stefanus ini. Pertama ngomong Abraham, setelah itu ngomong Yusuf, setelah itu ngomong Musa, setelah itu ngomong perjalanan padang gurun, setelah itu ngomong bait suci Yerusalem, dan setelah itu mengatakan tuduhan kepada mereka, saudara. Charge kepada orang-orang yang menuduh dia. Nah tapi kita ingat saudara bahwa Stefanus itu dituduh sebagai orang yang menghujat Musa dan menghujat Tuhan, memandang rendah tempat suci. Nah kira-kira saudara isi khotbahnya dia itu apa sih? Apa yang terendus seperti itu? Nah kita untungnya mendapatkan sudah isi khotbahnya dia. Setelahnya dia melakukan pembelaan dengan cara demikian. Pertama dia berbicara tentang Abraham sudah. Ada satu hal yang saya pikir kita patut untuk catat ya di dalam ceritanya Abraham, yaitu ini sudah. Saudara-saudara dan bapak-bapak dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Jadi sudah, Allah menampakkan diri kepada Abraham kapan? Ketika dia masih di Mesopotamia. Sudah cukup umum di dalam pandangan orang pada waktu itu, sudah. Kalau kita itu mau mencari keberadaan Allah, Anda mencarinya di mana, sudah? Anda mencarinya tanah Yudea, Anda mencarinya di Yerusalem, Anda mencarinya di bait suci Yerusalem, sudah. Sejak zamannya Salomo, sudah sangat ditekankan bahwa ibadahnya orang Israel itu harusnya sentralisasi. Bait suci Yerusalem, betul sih pada zamannya Salomo, Rehabeam, lalu nanti raja-raja Yehuda setelahnya, sampai sebelum zamannya Raja Hizkia, saudara. Mereka itu masih banyak melakukan persembahan korban di dalam bukit-bukit pengorbanan, high places, saudara, bukit-bukit pengorbanan. Tetapi sudah sejatinya ibadahnya harusnya tersentralisasi Yerusalem. Dan pada zamannya Hizkia, sudah itu dikembalikan, sudah sentralisasi Yerusalem. Mereka percaya bahwa di Yerusalem lah Tuhan itu menaruh namanya. Dalam bait suci Yerusalem Tuhan menaruh namanya yang kudus di sana, sudah. Perkataan pendeknya di dalam ucapan sehari-harinya ya tidak salah kalau mereka mengatakan Tuhan itu berdiam di bait suci. Tuhan itu diam di sana, Tuhan itu diam di tanah Yudea. Bukan berarti mereka percaya bahwa Tuhan itu tidak maha hadir ya, bukan ya. Tetapi di dalam bahasa sehari-harinya ketika mereka mau mengatakan bahwa Tuhan Allah menaruh namanya di bait suci Yerusalem sehingga ibadahnya itu tersentralisasi, maka mudah saja untuk mengatakan Tuhan itu hadir di bait suci Yerusalem, saudara. Nah sekarang sudah di dalam argumentasinya sudah Stefanus mengatakan bahwa Abraham bertemu dengan hadirat Tuhan ada di mana? Mesopotamia. Belum ada Yerusalem pada waktu itu, tetapi Allah sudah menampakkan dirinya kepada Abraham. Jadi sudah kalau kita ngomong tentang argumentasi tentang Yudaisme yang paling puncak, kita bisa tariknya dari dirinya siapa? Dari dirinya Abraham dong. Abraham, bapak leluhurnya orang Israel, saudara. Ini Israel 1.0 lah bisa dikatakan, saudara. Sebelum ada Yakub, sebelum ada Musa, saudara. Israel 1.0 itu bapak leluhurnya, bapak moyangnya adalah Abraham. Dan Abraham ini sudah berjumpa dengan Tuhan sejak sebelum ada tanah Yudea, sejak sebelum ada Yerusalem, sejak sebelum ada bait suci Yerusalem, masih di Mesopotamia, bahkan belum ada dalam tanah perjanjian, saudara. Tuhan Allah sudah menampakkan dirinya. Itu pertama kalau kita bicara tentang Abraham, saudara. Kedua, kita berbicara tentang Yusuf, saudara. Kita mendapati ya ada gambaran yang diceritakan secara cukup detail ya tentang Yusuf ini. Yaitu apa? Yusuf itu dimusuhi oleh bapak leluhur kita. Loh, Yusuf sendiri kan bapak leluhur ya. Iya, tapi agak dibedakan. Ya, lihat ya. Ayat 9.
Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir ya. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Jadi dibedakan antara bapak leluhur kita dengan Yusuf. Jadi kita melihat ya bahwa Yusuf itu dipisahkan, dibedakan dengan bapak leluhur kita, Saudara. Padahal kalau 12 suku Israel ya 12 suku Israel itu adalah bapak leluhur kita, Saudara. Tapi mereka memisahkan, Saudara. Yusuf itu di-single out, Saudara. Yusuf yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara seluruh Israel dan seluruh bangsa yang besar ya sebetulnya. Tapi memelihara seluruh Israel, Saudara. Tapi dibedakan, Saudara, antara Yusuf dengan bapak leluhur kita. Pendek kata, yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk memeliharakan. Untuk memeliharakan di tengah-tengah adanya kelaparan ya. Bapak leluhur kita ada Yusuf. Sementara Yusuf ini dimusuhi oleh bapak leluhur kita. Dan kita bisa bayangkan sedikit, Saudara. Stefanus ini khotbah apa sih? Stefanus khotbah tentang Yesus. Dan Yesus itu siapa? Yesus adalah dia yang dimusuhi oleh orang-orang Israel. Dan Yusuf yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk menjaga, untuk memelihara kehidupan umat Israel, Saudara. Jadi kita melihat ya, patternnya ya, polanya. Pertama, Abraham. Di dalam dirinya Abraham kita melihat Allah sudah menjumpai Abraham sejak di Mesopotamia. Lalu kalau kita bicara tentang Yusuf, ingat ya bahwa Yusuf dimusuhi oleh nenek moyang kita, dimusuhi oleh bapak leluhur kita. Padahal Tuhan Allah sedang memakai Yusuf untuk memberikan pemeliharaan yang besar bagi bangsa itu, Saudara. Lalu selanjutnya Musa, Saudara. Kita melihat ya bahwa Musa ini adalah dia yang memilih untuk akhirnya itu membela bangsanya, Saudara. Nah, kita melihat ya, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang yang ditindas itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ia menyangka saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Keesokan harinya muncul lagi ketika dua orang Israel sedang berkelahi, lalu berusaha untuk mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Namun orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu kemarin? Mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperoleh dua orang anak laki-laki. Nah, kita melihat, Saudara, patternnya agak sedikit mirip dengan Yusuf, yaitu apa? Musa. Musa ini sudah hidup di tanah Mesir. Musa ini sudah dibesarkan dengan cara yang sebetulnya luar biasa baik ya, luar biasa mewah ya, di istana Firaun, Saudara. Kita mendapati ya, ini kalau mau bicara tentang hal yang terjadi dalam hidupnya Musa, bisa dikatakan kita nggak bisa berharap lebih baik lagi sih ya. Musa itu kan semestinya mati ya. Dia itu hadir di dalam sebuah masa di mana kebijakan politiknya Mesir pada waktu itu adalah mereka melakukan keluarga berencana. Keluarga berencananya adalah batasi kehidupan masyarakat Israel, batasi kehidupan dan jumlah dari orang-orang Ibrani itu. Caranya adalah dengan menghabisi semua laki-laki. Tetapi Musa yang harusnya dihabisi sekarang bisa hidup. Itu pun sudah bagus, Saudara. Tapi dia dibesarkan di istana Firaun. Wah, itu lebih bagus lagi, Saudara ya. Keadaannya dia sudah nggak bisa tuntut lebih bagus lagi lah. Tetapi dalam keadaan seperti ini pun Musa memilih. Musa yang dalam keadaan sangat baik, dia memilih untuk bersama dengan saudara-saudaranya. Lalu ketika melihat saudara-saudaranya tertindas, dia datang untuk rescue mereka. Dia bunuh loh orang yang menindas orang Israel. Tetapi orang Israel nanti menolak dia, Saudara. Kita melihat ya, sekali lagi ada orang yang posisinya sebetulnya sudah oke, tapi memilih untuk mendatangi mereka yang sedang tertindas. Dan setelah itu dia berusaha untuk memberikan pertolongan kepada yang tertindas, tetapi yang tertindas itu menolak. Kita melihat balik lagi, Saudara, seperti siapa ini? Patternnya seperti apa? Patternnya ya seperti Yesus Kristus, Saudara. Yesus Kristus yang datang, dia dari atas, Saudara. Dia dari sorga. Dia itu dalam kondisi yang sangat baik, Saudara. Tentu saja jauh lebih baik dari Musa, Saudara. Tapi dia melihat umatnya yang sedang tertindas dalam dosa. Dia turun untuk menyelamatkan, Saudara. Tetapi dia ditolak, Saudara. Lalu selanjutnya kita melihat ya, sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Musa pun gemetar dan tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Tuhan kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar keluh kesah mereka dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Sekarang marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Nah, ini di satu sisi kita mendapati ya penekanan tentang ide ya, bahwa Tuhan Allah sedang akan menyelamatkan
bangsa yang tertindas. Dan yang dipakai adalah Musa yang ditolak itu, saudara. Jadi Musa seorang pemimpin yang tertolak, yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi saudara, lagi-lagi kita digoda dengan ide ini, saudara. Sebelum Musa itu mendapatkan perutusan dari Tuhan, dia itu melihat semak perapian yang menyala-nyala, saudara. Dan ketika semak perapian menyala-nyala, itu nama bapak luhur dipanggil ya, namanya Allah Abraham, Ishak, Yakub, dan sekarang Tuhan Allah akan menyelamatkan umat Israel, saudara. Tapi saudara, perintahnya yang menarik adalah, ini kita semua juga tahu, saudara ya. Musa heran tentang penglihatan itu ketika ia pergi ke situ untuk melihat dari dekat. Kita melihat perintah yang diucapkan oleh Tuhan Allah. Firman Tuhan kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus, tanggalkan kasutmu. Saudara, tanah yang kudus itu ada di mana? Ya di Yerusalem toh. Tanah yang kudus ada di mana? Ya di bait suci Yerusalem. Itu adalah tanah yang sakral, tanah yang kudus. Ada satu buah tempat-tempat tertentu yang hanya boleh dimasuki oleh pria-pria Yahudi. Ada tempat tertentu yang hanya boleh dimasuki oleh imam, saudara. Orang biasa tidak boleh masuk. Ada tempat tertentu yang hanya boleh dimasuki oleh imam besar selama 1 tahun sekali, yaitu ruangan Maha Kudus, saudara. Yang mau disebut sebagai tanah yang kudus, tempat yang kudus, yang paling sentral ada di mana, saudara? Ya di dalam bait suci Yerusalem, ya di dalam ruangan Maha Kudus. Imam besar pun nggak boleh sembarangan masuk. Di dalam bait suci Yerusalem ada tempat di mana perempuan nggak boleh masuk. Ada tempat di mana orang Gentile, orang-orang non-Yahudi nggak boleh masuk, saudara. Jadi ini tempat kudus. Tetapi saudara, kita lihat ya. Oke, kamu ingat ceritanya Musa? Kamu anggap saya menghujat Musa. Kamu anggap saya menghujat tempat suci. Tapi ingat loh ya, bahwa pada zamannya Musa itu kita melihat yang disebut sebagai tempat kudus itu di mana, saudara? Yaitu di semak belukar tuh. Belum ada bait suci Yerusalem, tetapi Tuhan Allah sudah bekerja dengan cara yang seperti itu, saudara. Maka saudara, di dalam dirinya Musa, mereka diajak untuk melihat bahwa Tuhan Allah itu boleh loh. Dan pernah, boleh dan pernah. Dan tentu saja dia bisa melakukan lagi ya. Bekerja di dalam cara yang pakemnya itu gak sama dengan yang mereka punya sekarang. Sekarang mereka punya bait suci Yerusalem, oke, it's good. Sekarang mereka punya hukum Taurat mereka, oke, it's good. Tetapi saudara, Tuhan Allah bisa bekerja dengan leluasa, dengan hebat, tidak wajib dengan pakem yang mereka punya sekarang. Maka ketika mereka sekarang menuduh Stefanus bahwa kamu menghujat Tuhan, kamu menghujat Musa. Bukan sih sebetulnya ya. Stefanus tidak menghujat Tuhan, tidak menghujat Musa, tidak merendahkan Taurat, tidak merendahkan bait suci Yerusalem, tetapi sedang mengatakan bahwa Tuhan itu boleh. Tuhan itu pernah dan Tuhan itu bisa kalau dia itu mau bekerja dengan cara yang pakemnya nggak sama dengan mereka. Pada zamannya Abraham berjumpa dengan Tuhan di Mesopotamia. Pada zamannya Yusuf, kita melihat Allah itu bekerja menyelamatkan melalui pemimpin yang tertolak. Pada zamannya Musa, kita melihat ada tanah kudus di semak belukar. Pada zamannya Musa, kita melihat Tuhan Allah mau memberikan keselamatan. Ternyata yang dipakai adalah orang-orang yang justru ditolak oleh orang-orang Israel, saudara. Maka sekarang, saudara, Stefanus sedang nanti akan proses, saudara. Ada 3 bagian selanjutnya, saudara. Ini kan bagian pertama, saudara. Abraham, lalu Yusuf, lalu Musa. Next kita akan bicarakan yang 3 selanjutnya, saudara. Tapi kira-kira kita mendapatkan argumennya kurang lebih mirip, saudara. Yaitu bahwa sekarang yang saya beritakan adalah di dalam Yesus ini. Di dalam Yesus ini kita bisa bertemu dengan kehadiran Allah. Nggak harus di bait suci Yerusalem, tetapi di dalam dirinya Yesus. Seperti halnya Abraham bisa bertemu dengan Allah di Mesopotamia. Seperti halnya Musa bertemu dengan Allah yang menjadi tempat kudus. Di mana? Di padang gurun. Sekarang kita bertemu dengan Tuhan Allah di mana? Di tempat yang berbeda juga. Itu pernah dan bisa terjadi sekarang juga. Yaitu apa? Di dalam Yesus Kristus. Dan tidak kebetulan juga di dalam Yesus Kristus ini mereka sekarang sedang tolak. Padahal Tuhan sedang memakai pemimpin besar ini yang akan menyelamatkan mereka dari perbudakan dosa mereka. Tetapi sekarang mereka tolak. Yaitu Tuhan yang sekarang bekerja dengan cara yang berbeda, cara yang mereka tidak sesuai dengan pakemnya. Maka saudara, hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama mendoakan satu hal saja, saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kita pertolongan sehingga kita itu bisa reseptif untuk melihat cara Tuhan memimpin kehidupan kita. Tuhan memimpin kehidupan kita bisa dengan pakem-pakem yang standar. Melalui keluarga, melalui gereja, melalui tempat bekerja kita. Tetapi Tuhan juga bisa memimpin kita bekerja dengan leluasa, menggenapi janjinya dengan cara, dengan pakem yang di luar perkiraan kita, saudara. Kadang-kadang kita bisa merasa sangat irritated. Kadang-kadang kita bisa mungkin merasa sangat terganggu. Seperti orang musuh Stefanus. Tetapi ya kita berdoa, kiranya Tuhan berikan pada kita kekuatan. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan menyertai setiap kita, terpujilah Tuhan.